Coba Anda bayangkan sebentar ya. Desa Anda itu nggak cuma sekedar jual tandan sawit mentah dengan harga murah ke tengkulak. Mm-mm. Bayangkan kalau desa Anda justru punya pabrik pengolahannya sendiri, yang nilainya itu bisa miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Wah, itu kan impian banyak orang di desa ya. Benar banget. Atau bayangkan gini, daripada sering kena pemadaman listrik, desa Anda malah punya dan ngoperasiin pembangkit listrik tenaga surya sendiri. Oh, mandiri energi jadinya ya. Nah ya, kedengarannya kan kayak utopia ya, kayak mimpi yang mustahil gitu loh. Tapi hari ini, kita bakal bedah kenapa hal-hal tadi itu sekarang lagi bertransformasi jadi realitas yang sangat nyata. Hmm. Salam desaisme, salam bahagia kerabat desa. Selamat datang, karena ini adalah Podcast Desa, sebuah program dari TV Desa. Sekali lagi, ini adalah Podcast Desa, sebuah program dari TV Desa, tempat kita menyelami lebih dalam urat nadi negara kita, yaitu desa. Betul sekali, dan pastinya obrolan kita hari ini bakal sangat informatif. Iya, dan untuk Anda para pendengar kami, yang saya tahu persis adalah para pengikut paham desaisme, yaitu sebuah paham semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Hari ini kita punya misi yang sangat penting. Kita bakal melakukan pembedahan mendalam soal pergeseran tektonik di ekosistem ekonomi desa kita. Yang dampaknya itu bisa permanen ya buat ekonomi nasional. Tepat. Selama ini kan koperasi sering banget dianggap kayak ya ibaratnya mesin tua di pojok balai desa gitu ya. Tapi dari dokumen yang kita punya ini, ketahuan kalau mesin itu ternyata lagi di-upgrade besar-besaran. Jadi mesin jet bertenaga tinggi. Mari kita bedah ini. Oke, mari kita mulai dari sumbernya dulu ya. Sumber yang akan kita bahas detail hari ini, itu sebetulnya sebuah dokumen historis yang sangat krusial, yaitu transkrip pidato Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Di acara apa itu tepatnya? Ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas yang ke-79 di tahun 2026 ini. Dan kenapa ini penting banget? Karena pidato ini nggak cuma dibacakan biasa. Ini adalah laporan yang ditujukan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Oh, langsung ke Presiden ya? Serta pimpinan lembaga negara. Jadi ini tuh semacam cetak biru atau ya proklamasi lah tentang arah baru ekonomi kita. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke angka-angka dan proyek raksasanya ya, ada satu detail di awal pidato yang menurut saya unik banget buat kita jadiin fondasi. Iya, yang soal kunjungan pagi harinya itu kan? Nah, iya itu. Menteri Koperasi kan memulai harinya dengan silaturahmi dulu nih sebelum ke Indonesia Arena. Beliau mampir ke rumah keluarga Bapak Koperasi kita, Bung Hatta, di Menteng. Bertemu sama putri-putri dan cucu beliau. Ini kan rasanya bukan cuma sekedar jadwal protokoler biasa ya kan? Sama sekali bukan. Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi politik, itu tuh sebuah penegasan mandat historis yang sangat kuat. Maksudnya gimana tuh? Jadi Pak Menteri ini secara eksplisit pengen nyampein pesan kalau laporan ke Presiden nanti itu bukan program yang putus dari akar sejarahnya. Beliau ini lagi nyambungin benang merah dari semangat awal kemerdekaan ke realitas ekonomi tahun 2026. Oh, pantesan tema besar pidatonya Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya ya? Nah, itu. Dan semuanya itu kan berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945, yang intinya bilang kalau ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Jadi kunjungan ke Menteng itu ibarat cara beliau bilang, kita lagi kembali ke jalurnya para pendiri bangsa, tapi dengan cara modern. Masuk akal banget. Jadi ini fondasi historisnya jelas ya, roh asli ekonomi kita dibawa lagi ke era modern. Nah dari fondasi itu, dokumen ini langsung lompat ke implementasi di lapangannya. Dan kerabat desa, Anda harus dengerin angka-angkanya. Ini masif banget. Silakan dibebarkan faktanya. Oke, jadi ada program namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di sini dilaporin kalau sudah ada 83.000 badan hukum atau akta yang selesai dibikin. 83.000 loh. Wow, angka segitu sih praktis udah merepresentasikan hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ya. Jejaring administratifnya berarti udah jadi. Benar. Tapi gini ya, kita kan sering pesimis kalau soal program pemerintah. Kadang indah di kertas akta doang atau mentok jadi papan nama di balai desa. Tapi di dokumen ini tuh wujud fisiknya ternyata dibeberin juga. Ada bangunan fisiknya ya? Ada. Catat ya, 15.845 bangunan wujud fisik kayak gudang, gerai, dan kelengkapannya itu udah 100% selesai dibangun. Terus masih ada 19.539 lagi yang lagi dibangun. Jadi totalnya sekitar 35.000 fasilitas fisik baru. 35.000 gudang dan gerai?
Nah, so what? Apa artinya ini secara ekonomi buat desa? Kita harus paham mekanismenya dulu nih. Di mana tuh mekanismenya? Selama berpuluh-puluh tahun, sistem kita itu selalu bikin uang dari hasil bumi mengalir ke kota. Desa yang capek-capek ngehasilin komoditas, tapi mereka nggak bisa nahan nilai uangnya di sana. Kenapa? Karena nggak ada tempat nyimpennya kan? Tepat. Desa gak punya infrastruktur buat ngelola hasil panen mereka sendiri. Kalau saya boleh pakai analogi ya, koperasi desa zaman dulu itu kayak ember bocor. Petani manen, masukin air ke ember, tapi netes terus ke bawah. Bocor ke tengkulak, bocor ke pengusaha di kota. Analogi yang sangat pas. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih yang punya puluhan ribu gudang ini, kita bukan cuma nambal ember itu. Kita kayak lagi bangun bendungan di desanya langsung. Oh, oke. Bendungan uangnya ibaratnya. Betul, kalau desa punya gudang, mereka tiba-tiba punya daya tahan ekonomi. Bayangin petani padi nih, kalau nggak punya gudang, pas panen raya harga anjlok. Dia tetap terpaksa jual gabahnya. Tengkulak di kota beli murah, disimpan di gudang mereka, terus dijual pas harga lagi mahal. Iya, yang untung gede ya yang punya gudang di kota dong. Nah, itu dia. Tapi dengan fasilitas fisik koperasi yang baru ini, koperasinya bisa nyerap gabah petani dengan harga wajar. Terus disimpan di gudang punya desa sendiri, baru dikeluarin pas harga stabil. Jadi uangnya atau nilai tambahnya itu benar-benar muter di dalam desanya. Wah, pantesan ini bisa ngejar ketertinggalan desa dari swasta ya, karena infrastruktur logistiknya udah dipegang sendiri. Tapi, tunggu, saya harus agak kritis nih di bagian ini. Boleh, gimana? Bikin 15.000 gudang mah gampang. Maksudnya, tinggal cairin anggaran, tunjuk kontraktor, jadi tuh barang. Tapi, siapa yang bakal jalanin? Ngurusin logistik lo ini. Harus mastiin barang nggak busuk, audit keuangannya rapi. Itu kan butuh skill manajerial yang tinggi. Jangan sampai bangunannya mangkrak. Gimana dokumen ini ngejawab soal SDM-nya? Ini poin yang sangat valid. Dan memang itu resiko paling krusial. Tapi Menteri Koperasi nyampein di laporannya kalau pelatihan dan pendidikan buat manajer-manajer koperasi desa ini targetnya selesai di minggu pertama bulan Agustus 2026. Wait. Selesai Agustus. Langsung dipekerjakan gitu di puluhan ribu gudang tadi. Betul, manajer-manajer inilah yang bakal langsung ditempatin ke fasilitas yang udah 100% jadi itu. Tapi kan pengalaman lapangan nggak bisa cuma lewat pelatihan kilat gitu ya. Memang nggak, tapi ini sepertinya didesain sebagai program percepatan yang sangat masif. Menteri kan berencana ini diresmikan langsung secara serentak sama Presiden di bulan Agustus. Jadi mau nggak mau mesinnya harus langsung nyala. Pendampingan dari kementerian pasti bakal nempel ketat jalan bareng operasionalnya. Jadi ibaratnya nyalain dulu mesinnya, belajarnya sambil jalan tapi dikawal ketat ya. Berani juga. Nah, kerabat desa, kalau soal gudang aja udah bikin kita melongo, ini ada temuan berikutnya yang jauh lebih gila. Ini yang soal perluasan sektor usaha itu ya? Iya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Selama ini kita mikir koperasi itu paling ya buat simpan pinjem ibu-ibu PKK atau mentok jadi tempat nebus pupuk subsidi. Tapi di pidato ini aturannya dirombak total. Koperasi sekarang boleh masuk ke sektor tambang mineral dan ngelola sumur minyak rakyat. Sumur yang idle alias nganggur. Wow. Ini tuh luar biasa, karena sektor ekstraktif kayak tambang dan energi, itu kan selama ini eksklusif banget ya, cuma buat perusahaan konglomerat atau BUMN besar. Bener. Dan ini bukan omong kosong loh. Ini beneran dilaporin. Di Agustus 2026 ini, ada KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka bakal meresmikan pabrik CPO mereka sendiri. Pabrik kelapa sawit sendiri loh. Pabrik pengolahan kelapa sawit skala desa. Luar biasa. Bukan cuma itu, ada juga pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, skalanya 0,5 sampai 1 megawatt. Ini di Sembur Laut, Pulau Galang Baru, di Kepulauan Riau. Oh, oke. Jadi koperasi ngelola pabrik CPO dan pembangkit listrik. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, ini tuh pergeseran paradigma radikal. Gimana tuh analisanya? Gini, ambil contoh yang pabrik CPO di Musi Banyuasin tadi. Selama ini, petani sawit kan cuma jual TBS atau tandan buah segar. Kalau pabrik besar kasih harga murah, petani mau nggak mau ya jual. Kalau nggak dijual, sawitnya busuk dalam beberapa hari. Lemah banget ya posisi tawar petani kita. Sangat lemah. Mereka nggak pegang kendali rantai pasok. Tapi, pas koperasinya punya pabrik CPO sendiri, keadaannya berbalik 180 derajat.
Koperasi beli sawit dari warganya dengan harga wajar, terus diolah jadi CPO yang nilainya jauh lebih mahal dan awet disimpan. Oh, jadi untung yang biasanya lari ke perusahaan besar, sekarang masuk ke kas koperasi ya? Terus akhir tahun dibagiin lagi jadi sisa hasil usaha atau SHU ke warganya? Tepat! Makanya ini disebut reaktivasi ekonomi desa. Desanya nggak cuma jadi penyedia bahan baku, tapi sekarang jadi pemain industri. Keren banget. Terus gimana dengan yang PLTS di Kepulauan Riau tadi? Itu efeknya apa buat warga sana? Kalau di wilayah kepulauan, energi itu mahal banget. Biasanya pakai genset, beli solarnya aja udah nguras ongkos. Nah, kalau koperasi desa bisa ngelola PLTS 1 megawatt sendiri, mereka punya kedaulatan energi. Listriknya bisa dipakai buat nerangin rumah, atau ngidupin mesin cold storage buat nelayan simpen ikan. Wah, ongkos operasional nelayannya jadi turun drastis dong. Bener banget, uang yang tadinya dipakai beli solar keluar pulau sekarang muter aja di dalam koperasi desanya. Ini yang menciptakan multiplier efek pengganda buat ekonomi lokal. Efek pengganda yang bikin modalnya menetap dan beranak pinak di desa. Asli, ini brilian banget konsepnya. Tapi gini deh kalau dipikir-pikir lagi. Skalanya raksasa banget. Koperasi sekarang harus negosiasi harga CPO atau harus tanda tangan kontrak jual beli listrik sama perusahaan negara dari PLTS-nya. Kalau mereka ketemu pengacara korporat, mereka kan butuh perlindungan hukum yang sepadan. Sementara aturan koperasi kita kan jadul. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa harus bikin undang-undang baru? Nah, hal ini memunculkan pertanyaan penting soal evolusi hukum kita. Payung hukum kita itu kan pakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Iya, tahun 92. Itu udah lama banget. Bayangin, tahun 92 itu, koperasi emang didesain cuma buat usaha mikro, yang kecil-kecilan. Mekanisme auditnya, aturan tanggung jawab modalnya, itu nggak cocok buat ngelola sumur minyak atau pabrik triliunan. Oh, ibarat kita mau balapan Formula 1, tapi buku panduannya masih pakai aturan balap sepeda ya? Nggak bakal nyambung. Ini supaya koperasi desa punya legal standing yang kuat, setara sama perseroan terbatas atau PT, pas berhadapan sama mitra bisnis global. Wah, pantesan ya, ini digodok serius banget. Dan ngomong-ngomong soal serius, ada satu catatan penutup di laporan Pak Menteri yang bikin saya merinding sih. Bagian yang mana tuh? Beliau bilang, Kementerian Koperasi dan Dekopin ini memposisikan diri sebagai aparatur ideologis. Aparatur ideologis. Wah, itu istilah yang berat loh. Nah, itu dia. Kenapa harus pakai frasa seberat itu? Karena mereka nggak mau cuma dianggap sebagai mesin birokrasi biasa yang ngurusin izin atau anggaran. Dengan bilang aparatur ideologis, mereka mendeklarasikan diri sebagai garda terdepan dari pergerakan filosofis ekonomi. Oh, jadi mereka kayak pejuang ideologinya ya? Betul. Mereka itu aparat yang mastiin gagasan Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru atau pilar utama ekonomi benar-benar kejadian di lapangan, bukan lagi sekedar sektor pinggiran. Merinding sih dengar penjelasannya. Benar-benar dari desa, oleh desa, untuk kejayaan Indonesia. Menakjubkan banget ya. Dari rumah Bung Hatta di Menteng, terus ke puluhan ribu gudang merah putih, naik lagi ke pabrik CPO sama PLTS, dan akhirnya dibungkus kuat pakai undang-undang baru. Betul, sebuah arsitektur kebijakan yang sangat komprehensif. Nah, kerabat desa, setelah kita ngupas tuntas semua fakta dan mekanismenya tadi, saya pengen ngajak Anda buat mikir sejenak nih, merenung dikit lah ya. Saat ini, pas Anda lagi dengerin obrolan kita, puluhan ribu fasilitas fisik itu lagi benar-benar dibangun di pelosok negeri. Pintu ke sektor tambang dan energi yang dulu digembok rapat, sekarang udah didobrak terbuka. Peluangnya udah di depan mata. Iya, pertanyaannya, apakah desa Anda sudah siap menangkap peluang raksasa ini? Udah pada kumpul belum pemuda dan petaninya buat diskusi ambil alih rantai pasok komoditas? Atau jangan-jangan desa Anda cuma bakal jadi penonton doang ngeliatin desa tetangga bangkit ekonominya? Itu tantangan nyata loh buat para penggerak desa. Betul sekali. Apa peran Anda sebagai penggerak desa di dalamnya? Momentumnya tuh sekarang. Aturannya lagi ditulis ulang buat mihak ke desa Anda. Tinggal siapa nih yang berani ambil tanggung jawab di lapangan? Harus proaktif ya kalau nggak mau ketinggalan kereta. Bener banget. Nah, kerabat desa, bagikan video ini bila bermanfaat buat komunitas Anda. Biar makin banyak yang melek peluang ini. Dan jangan lupa subscribe channel TV Desa. Pastikan juga sampaikan unek-unek kalian ya. Pasti. Usulkan topik berikutnya yang mau kita bedah di kolom komentar. Jangan lupa beri komentar dan tanggapan Anda soal kesiapan desa masing-masing. Kami tunggu diskusinya di bawah.
Oh ya, sebelum pamit, saya sampaikan bahwa untuk mendukung acara ini, agar kami bisa terus ngasih analisa tajam, TV Desa mengundang partisipasi dari seluruh kerabat desa. Gimana caranya tuh? Gampang, kirim donasi untuk tim produksi melalui QRIS Desa Production yang ada di layar ya. Mari bergotong royong membangun media kita. Dari desa untuk desa. Mari kita kawal terus kebangkitan ekonomi ini bersama-sama. Betul. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis. Salam Desa Isma, saatnya bersama-sama memuliakan desa Indonesia. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.